Kalau nggak ada di sini, makanya begitu. Kas, lihatin mulu. Yang mana? Ini nomor Coba tanyain. buat kapotnya kalau kita lihat ya dan ngomong. Video call. Video. Tadi katanya ada orang satu, ini yang pagi-pagi yang Jangan main. Kodim untuk Bapak Bekasi 2, kemudian 22. Tadi kita sebenarnya berangkat. Kasih jalan bang, kasih jalan bang. Jalan bang, kasih jalan bang. Videoin. Pendopo di pendopo. Maaf ya bang ya. Bang,
Di sini kasih pernah berbunga, tiada harus, tiada warna. Di sini cinta pernah membara tanpa bahanda, tanpa apinya begini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia. Jadi kalau besok masuk angin gimana? Anginnya nggak masuk? Pakai bawang goreng aja? Bawang goreng apa bawang mentah? Bawang mentah ya. Lebaran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngomong makin deras. Ini kayaknya ngomong undang-undang ini ya. Tapi tetap semangat ya. Semangat ya, karena hari ini ketemu dengan siapa? Bapak Aing. Beneran. Nggak dimarahin sama suaminya. Kayaknya nih banyak yang nyari jodoh di sini. Iya. Iya. Ketemu sama Pak Wali. Ya tentu yang saya hormati dan saya banggakan Pak Gubernur beserta seluruh jajaran, dan yang saya hormati juga anggota Dewan Provinsi yang hadir dari Dapil Kota Bekasi, Kota Depok. Kemudian juga oh maju lagi. Sama aja. Di sini hujan juga. Ya udah barengan aja ya. Sama-sama kita hujan, betul ya? Mudah-mudahan berkah. Malam ini banyak rezeki. Pulangnya bisa bawa duit. Utangnya banyak benar semua ya. Emang banyak utang? Banyak. Iya. Banyak, Pak. Jangan banjir, Pak. Ya, jadi yang saya hormati juga Ketua DPRD Kota Bekasi dan seluruh warga masyarakat yang saya cintai. Nggak usah. Nggak usah ya. Ada bedanya betul. Kita sama warganya. Pelayan sama yang dilayani. Kita sama ya. Jadi mudah-mudahan program-programnya Bapak Aing kita dukung juga buat Kota Bekasi. Ada yang pengen Kalimalang besok ada kapal? Betul ya? Udah lihat belum videonya? Belum? Emang jadi bagus? Mudah-mudahan Kalimalangnya jadi tambah bagus, betul ya? Biar tambah keren Kota Bekasinya. Kemudian juga Pak Gubernur juga akan bangun jalan yang ada ke Jalan Perjuangan. Kita selesaikan sampai perbatasan di kabupaten. Jadi biar jalannya dua arah, biar kagak macet, biar kalau mau ke Semarekon makin lancar. Emang punya duit ke Semarekon? Yang penting kita datang ke sana, betul? Di sana masih ada kemidi putar, betul ya? Ada pasar senggol. Nah, jadi mudah-mudahan ya taman-tamannya dibenerin. Danau Dutanya besok jadi spot water. Spot water tahu nggak? Kagak tahu. Pokoknya olahraga yang mainnya di air. Ya, termasuk boleh berenang di sana. Bagi yang bisa berenang. Ya, termasuk besok tahun depan Kota Bekasi udah menganggarkan pembebasan lahan buat flyover buah kapal. Nanti Pak Gubernur yang akan bangun. Jadi Pak Gubernur nanti bantuin Kota Bekasi hampir 300 miliar. Ada mata betul ya? Besok kalau
jalannya tambah gede-gede, yang ada lagi banjir. Makanya yang di pinggir sungai, mohon maaf kalau kemudian harus dibongkar, betul ya? Ya, jadi segitu aja. Ya, mudah-mudahan kita semua malam ini penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keringanan karena takut kita untuk bergerak. Di pasar baru beli pepaya, belinya di warung Bang Wawan. Bahagia. Selamat datang Gubernur Jawa Barat yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sehat? Sudah makan apa belum? Punya beras apa enggak? Punya duit apa enggak? Punya hutang apa enggak? Punya suami apa enggak? Yang suaminya ngapain? Ada, masih usaha, dapat dikit-dikit. Kalau malam suaminya bisa bangun enggak? Ya aman. Saya punya duit gak punya istri. Kalau bangun harus sama siapa? Tepuk tangan ya. Kalau minggu ini diisi dengan hujan, alhamdulillah. Nanti pulang ke rumah kedingin, langsung dekat pasangan yang ada di rumah. Bahagia enggak? Ada yang mijitin, ada yang kerokin. Asik enggak? Nah, ini yang asik dan yang pusing. Ya, terima kasih Pak Wali. Sehat, terus membangun. Saya lihat Wali Kota Bekasinya giat membangun daerahnya. Berani mengambil keputusan, tekatan luar biasa. Saya ucapin terima kasih pada Pak Dandim, Pak Kapolres Metro Bekasi, ada para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, kenal semuanya. Ganteng-ganteng enggak? Cantik-cantik enggak? Ganteng juga udah punya istri. Bener gak? Oke, tenang gak? Tenang. Tenang gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradia Rafiq. Saya dari DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pilihan Depok dan Bekasi. Tinggalnya kebetulan di Depok. Nah, salam kenal bagi yang belum kenal, yang udah kenal, terima kasih. Lanjut yang berikutnya ya. Kebahagiaan juga suruh hujan-hujanan. Kata gubernur, wali kota hujan-hujanan, gubernur hujan-hujanan, dewannya harus hujan-hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Hermawan, anggota DPRD Jawa Barat dari Kota Bekasi, Kota Depok. Fraksinya jelas gambarnya, kalau usah ditanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ini saya Pak Tri yang hebat basah-basahan, tapi jangan dekat basah-basahan sama rumahnya. Ya, sudah ada yang nunggu. Ya. Yang mungkin Pak Gu ingin kita doain ya. Oh, kita doain beliau ya. Kita punya pasangan. Ya, perkenalkan. Ya, nama saya Haji Pradi Supriyatna, DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Kota Depok, Kota Bekasi.
Ya alhamdulillah, ya ini luar biasa. Hujan pun tidak beranjak kenapa karena cinta sama pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Pusita Sari, saya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dapur saya Kota Bekasi. Hari ini Bapak Aing hadir mendatangi Kota Bekasi karena cinta sama warga Kota Bekasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasbullah Rahmat dari Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Depok Bekasi. Salam kenal dan terima kasih Pak Gubernur sudah hadir di Kota Bekasi. Mudah-mudahan program Jawa Barat akan banyak di Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih Pak Ketua DPRD, terima kasih Pak Dandim, tuan rumah. Alhamdulillah, hujan-hujanan di Kota Bekasi. Oh, makin gede tuh. Sini. Ada kecil sini, yang pakai sini. Bayangin karena di bawah umur, hujan-hujanan luar biasa sini. Kesini sama siapa? Bapaknya? Bapak siapa? Bapak Muhyiddin. Rumahnya di mana? Di Gabus, Kabupaten Bekasi. Gabus Kabupaten Bekasi. Jauh. Hah? Gabusnya dekat. Gabus yang bukan kabupaten bukan. Kan kemarin yang dilebarin sungainya namanya Gabus. Ini beda lagi. Nah itu kan Kabupaten Bekasi. Kamu Kabupaten Bekasi apa kota? Kabupaten. Kesini ngapain? Ya Allah ya Rabbi, masuk barak lo nanti. Oh. Sekolah. Di mana? Di mana? Di mana? Nah, kelas berapa sekolah SD-nya? Kelas 1? Ah, kelas 1. Duduk, kasihan yang lain di belakang. Dari situ ke sini naik apa? Bu, nggak bisa begitu, Bu. Naik motor. Dek. Mamahnya masih ada. Bapaknya kerjanya apa? Hah? Bikin baslok. Mundur. Bikin baslok. Mana bapaknya? Oh, Bapak Cilok. Di sininya dagang. Oh, di sini dagang. Oke. Di sininya dagang ya? Nggak usah mas. Nah, ini suaminya. Ini anaknya nggak takut sakit. Ya, ngefans banget. Oh, ngefans banget. Tepuk tangan. Sambil dagang. Di sini dagang. Iya, Pak, orang Majalengka. Hah? Dagang apa? Bakso, Pak. Bakso apa? Bakso cilok, Pak. Bakso cilok. Di sini dagang. Iya, saya orang Majalengka, Pak. Orang Majalengka. Ngapain di Bekasi orang Majalengka? Orang Gabus. Oh, cari duit. Orang istrinya orang Gabus. Oh, berarti masih satu saudara dengan Lele. Ya Gabus sama Lele deket lah. Gabus, Lele, betok. Dan ciri khas dari Bekasi itu masakannya adalah itu Gabus mucung. Bener nggak? Benar. Kamu kenapa ngefans sama Kang Deddy? Nah, sukanya kenapa? Ya sukanya apa? Suka lihat di mana? Wah, dia nonton oleh HP. Jangan di HP, kasih HP terus. Anaknya nggak boleh main HP terus. Ayo, kamu dibawa ke barat. Diam, enggak bohong.
beli baju sekolah? Nah, pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cilok pisahan lainnya ya. Yang pertama, saya minta pada seluruh warga Kota Bekasi, tolong anak-anaknya pada sekolah. Ya. Kalau sekolah SD kayaknya cukup ya. Sekolah SMP juga relatif cukup. Yang masih agak berat jumlah sekolah SMA belum seimbang dengan lulusan SMP. Betul nggak? Tapi kalau untuk warga miskin sudah dijamin semuanya masuk sekolah negeri. Nah kemudian yang dekat dengan sekolahnya diupayakan harus masuk. Ya nanti kita lagi cari jalan supaya bisa masuk. Ya. Yang berikutnya masalah orang Bekasi sama dengan masalah orang kabupaten, sama dengan masalah orang Kerawang, sama dengan masalah orang Subang, sama masalah dengan orang Indramayu. Masalahnya adalah kalau punya kebutuhan yang paling gampang pinjem Bang Emok. Benar nggak? Aku berjanji. Benar nggak? Bang Emok itu paling enak lagu pinjem. Paling sedih lagu ditagih. Paling sedih banget lagu tidak bisa bayar. Bener nggak? Tapi sikap mental ini harus segera dirubah. Kadang-kadang kalau dikasih pinjaman dari pemerintah yang nggak pakai bunga, nggak mau pada bayar. Benar? Oh, iya. Yang keduanya orang Bekasi itu pasti masalahnya banyak yang belum punya rumah. Belum punya rumah. Akhirnya kontrakannya nggak kebayar. Benar? Artinya ke depan yang harus dipikirkan Pemkot dan Pemprov adalah membangun rumah untuk warga yang belum punya rumah. Cara terbaik membuat apartemen, rumah sus yang lain. Tapi kalau nanti dibangunkan mohon dirawat. Ini boleh ya. Masalahnya itu ya. Yang berikutnya pasti masih banyak jalan ke ganggang yang belum rapi semua. Saya harapkan nanti dengan Pak Wali ke depan jangan dibeton, jangan di hot mix. Kalau ganggang kecil pakai paving block biar ramah lingkungan. Bener gak? Biar airnya bisa nanti sungai-sungainya pada taman-tamannya pada biar orang Kota Bekasi yang ekonominya tidak terlalu kaya, jalan-jalannya nggak usah jauh, cukup di pinggir sungai yang sudah ditanamin pohon kelapa, yang dikasih lampu, biar sungai-sungainya ke depan banyak ikannya, nanti ada musim mancingnya. Biar orang Kota Bekasi punya hibur. Bener gak? Nanti sudah gede, saat keinginannya tidak diikuti, gebukin ibunya. Bener gak? Ada kejadian gak? Dimana untung Pak Wali Kotanya baik. Alhamdulillah. Bener gak? Kenapa ibu anaknya sampai begitu berani sama ibu? Karena sejak kecil dimanja. Jadi lebih baik sejak kecil nangis-nangis, biarkan saja. Kalau nangis tanda hidup. Kalau nangis tanda tidak gagal. Jangan serba diikutin. Yang berikutnya, rakyatnya ngurus lingkungannya. Jalannya pengen bersih, tapi kerja bakti kagak mau.
pengen nggak ada sampah, tapi tiap hari buang sampah ke sungai. Buang sampah di mana saja. Kalau banjir, siapa yang sengsara? Siapa yang sengsara kalau banjir? Pengen orang kota Bekasi banjir lagi? Kalau nggak pengen banjir lagi, mau tidak mau sungainya harus harus dilebar. Kalau sungainya harus dikeruk, harus dilebarkan, mau tidak mau bangunan yang di bantaran sungai harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, nanti pelebarannya tidak akan pernah kelar, nanti pengerukannya tidak akan pernah kelar, nanti bulan Desember, bulan Februari meluap lagi banjir yang asalnya dari Bogor. Bogornya penuh dengan bangunannya ada di puncak. Jadi kalau gubernur bongkarin bangunan di puncak di Cisarua, itu tandanya gubernur sayang sama orang kota Bekasi. Jadi kalau nanti Kali Cilengsi dan Kali Cikeas dinormalisasi walaupun sudah penuh dengan bangunan, itu tandanya gubernurnya sayang sama orang Bekasi. Masalahnya di hulu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kita ini Jawa Barat, hulunya bermasalah, pantatnya bermasalah, telapak kakinya bermasalah. Karena hulunya bermasalah, telapak kakinya bermasalah, semuanya harus dibenahin. Dan berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat tata ruangnya dirubah, sehingga daerah yang seharusnya itu bukan daerah untuk peruntukan perumahan, bukan untuk komersial, daerah itu adalah daerah untuk menyimpan air, itu ternyata dihapuskan dan dirubah menjadi daerah ekonomi. Ini masalah. Jadi kalau ingin beresin Jawa Barat, tata ruangnya kita benahin yuk. Nanti Pak Wali Kota merevisi tata ruang, nanti gubernur ngerevisin tata ruang. Untuk apa? Agar masyarakatnya tidak mengalami bencana. Jadi dari seluruh rangkaian ini, nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran kali bagaimana punya rumah yang nyaman. Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Bener nggak? Bantaran kali tinggal, saya nggak setuju melanggar undang-undang, tetapi mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, dicarikan nanti ke depan ada rumah bantuan, itu karena mereka adalah orang yang tidak punya rumah. Mudah-mudahan pemerintahnya bisa punya duit, mudah-mudahan usahanya tambah lancar, mudah-mudahan investasinya tambah naik, mudah-mudahan hotelnya pada penuh, rumah makannya pada penuh, pajaknya pada bayar, pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Siap. Alhamdulillah. Seneng ya. Nah, kayak gini hidup ini enak banget ya. Pemimpin bareng dengan warganya. Alhamdulillah. Ini duit Pemda untuk kota Bekasi agak gede setelah saya hitung. Keprok ya keprok, karena masalahnya juga gede. Ya kita harus normalisasi sungai. Ini Pak Wali tahu ya. Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai agar bebas banjir? Biayanya 8,5 triliun.
duitnya juga kita belum nemu, baru sedikit-sedikit. Artinya perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Benar nggak? Ayo, ini saya panggil nih oknumnya nih, yang tukang ngasih sertifikat untuk masyarakat yang di bantaran sungai. Saya panggil sekarang. Panggil dia bertanggung jawab, bro. Kamu nyari duit di bantaran sungai, saya pusing. Kamu kenapa di bantaran sungai disewakan? Kenapa, Pak? Bantaran sungai. Ya, kenapa bantaran sungai ini harusnya ada pohon kelapa, ada pohon mahoni, ya Pak? Kenapa sama kamu disewakan? Justru saya ini yang disewakan karena katanya udah ada, tinggal didagangkan. Jadi dibikinlah di situ warung kelapa pemuda. Warung apa? Kelapa pemuda, kelapa pemuda. Ini nih wajah nih, yang setiap waktu kamu selalu lalapannya daun muda. Ya Pak, daun muda, daun muda. Ini kamu ini punya gelar. Gelar apa Pak? PK. PK apa Pak? Penjahat kelamin. Enggak Pak, nggak dijahatin itu mah Pak. Coba kamu ini hidup ini harus selaras dengan wajah. Selaras dengan wajah. wajah. Kalau wajahnya ganteng kayak wali kota, Ya Pak. wajahnya ganteng kayak ketua DPRD, Iya Pak. wajahnya ganteng kayak anggota DPRD provinsi, Iya Pak. istrinya muda-muda itu wajar, Wajar Pak. sesuai. Sesuai. Tetapi wajah model kamu kayak jembatan rusak, Iya Pak. kayak bibir sungai yang dikeruk pakai beko. Terus Kamu tuh sangat tidak wajar. tidak. Di mana-mana meninggalkan jejak wanita yang terluka. Kata siapa Pak, itu mah gosip Pak. Nggak ada. Mau barak, Pak. Gosip bagaimana? Nggak ada cerita Pak. Cerita bagaimana? Ya itu Saya tidak mungkin ngomong kalau tidak ada fakta. katanya apa Pak? Apa? Kamu merasa nggak di Subang meninggalkan seorang janda? Satu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya satu Pak. Oke. Kamu merasa nggak di Sukabumi meninggalkan seorang janda? Iya Pak, sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Kamu merasa nggak di Cimahi meninggalkan seorang janda? Tidak Pak, sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Kamu merasa nggak di Banjaran Bandung meninggalkan seorang janda? Opat Satu orang anak laki-laki. Iya, gimana? Iya Pak. Dan kamu kemudian menikah sama orang Majalengka toh? Iya Pak. Punya satu laki-laki dan satu perempuan. Iya Pak. Jadi anak kamu itu berapa? 5 Pak. Dari berapa istri? 5 dong. Bercerminlah pada diri, Bercermin. berkacalah pada rasa, Iya Pak. pada raga yang kau miliki. Ya, Pak. Coba kamu introspeksi. Maksudnya Wajah kayak Bangli yang dibongkar begini. Istri tiap kabupaten. ya. Jadi harus Introspeksi dong. introspeksi. Kalau orang ganteng playboy wajar. Ya. Orang kaya playboy wajar. Anggota dewan playboy wajar. Ini Bangli dibongkar playboy. Loh, jadi salah Pak sebenarnya Pak. Justru yang harus introspeksi itu yang ganteng, yang kaya, yang
punya jabatan. Yang harus introspeksi itu adalah orang yang punya kekayaan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya ketampanan, ialah orang yang harus introspeksi. Apa urusannya? Iya, introspeksi dong. Kalau punya yang tiga itu kaya, ganteng, dan punya jabatan, kenapa dia ditinggalin sama istrinya? Sekali lagi, dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya ketampanan, dia punya kedermawanan, tapi dia ditinggalkan pergi oleh istri yang disayanginya. Oh, Iya, Pak. ada yang begitu. Benar bagaimana? Dunia tahu, Pak. Tahunya bagaimana? Di medsos, Pak. Bagaimana dia di medsos cerita? Suka cerita, Pak. Ceritanya bagaimana? Ceritanya di mana? Terselubung di mana? Pakai singkatan. Singkatan apa? KDM. KDM. Oh, itu si KDM itu suka cerita di Iya, medsos. KDM, Pak. Apa katanya KDM itu? KDM itu kan singkatan, Pak. Oh, singkatan apa? Dari Kang Duda Meran. Kang Duda Merana. Kamu tahu nggak? Ya, Pak. KDM itu singkatan apa? Iya, Kang Duda Merana, Pak. Kang Duda Merajalela. Iya. Tapi lebih baik jadi laki-laki yang ditinggalkan daripada laki-laki bajingan yang selalu meninggalkan. Barang-barang angkat tangan atas supaya menang Yoma. Semoga kalian sehat selalu, Amin. sejahtera, diberikan keberkahan oleh Allah, dan juga selalu mencintai rakyatnya. Amin. Apa yang membuat semangat menyampaikan pesan ini walaupun tangannya nggak bisa pegang? Karena saya sangat mungkin sedih. Oh, suaminya ini? Sini. Luar biasa. Hah? Oh, luar biasa ini. Sini. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Medsos itu. Dia minta saya datang ke rumahnya untuk lihat sendiri gitu. Kan biasanya kalau di medsos tuh suka tipu-tipuan. Iya benar. Wajahnya digini dulu cantik begitu didatangin nenek-nenek.